tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak ada yang bisa. Sampai saat ini project Nika Ardila selalu tertunda-tunda karena peran untuk Nika Ardila masih sulit untuk dicari. Dan Amel adalah kandidat yang paling kuat. Dan Amelnya pun masih butuh pertimbangan berat gitu ya. Dan masih bisa dibilang dia tidak memanfaatkan popularitasnya buat ya udah kan gue yang paling berhak. Nah, tidak memanfaatkan itu. Ya keren sih, Amel punya sikap namanya. Sama Amel itu nggak usah nyanyi, diem aja, duduk nggak bergerak. Itu udah orang bilang Nika Ardila, bener gak sih? Bener. Jadi segitu kuatnya gitu loh. Aku nggak percaya kalau itu bukan Nika Ardila. Selamat datang di channel VO Traveling. Channel program hanya 2 nama, Nika Ardila dan Amel Amelia, yang selalu menjadi tanda tanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Menurut kamu tentang Amel Amelia dan Nika Ardila? Yang pertama aku nggak percaya kalau itu bukan Nika Ardila. Itu. Jadi aku aja belum ketemu, mungkin karena lihat dari foto gitu ya. Terus dari misalnya orang yang udah pernah ngeliput dari acara-acara yang emang pernah ada gitu. Dari awal gitu. Sumpah ini gesturnya, mukanya, rambutnya, suaranya meskipun nggak identik banget ya. Tapi kan dia kan diem aja dulu gitu. Diem aja dulu, nggak usah ngomong, nggak usah nyanyi. Ternyata bisa nyanyi dong. Kenapa semua orang berpendapat sama? Amel itu nggak usah nyanyi, diem aja, duduk nggak bergerak. Itu udah orang bilang Nika Ardila, bener gak sih? Bener. Jadi segitu kuatnya gitu loh. Jadi gimana ya kalau misalnya reinkarnasi ada dan harus percaya ya ada, dan ini adalah bentuk nyata. Betul. Kalau udah ngomongin Amel sama Nika Ardila udah aku udah berat ini, punggung udah berat. Nah, banyak yang menanya nih. Ada Wahyu Ramadan yang nanya, Kak Intan, bagaimana sih untuk mendapatkan job voice over di televisi? Jadi biasanya kenapa kok bisa dapat job di televisi? Kita bagi dulu ini pengalaman pribadi aku aja ya. Jadi kita itu dapat program itu dari 2 tempat. Ada yang langsung dari PH atau langsung dari stasiun TV gitu. Jadi ada TV yang memang dia diproduksi langsung di sana. Itu ada perbedaan. Perbedaan yang nyata adalah secara honor mereka beda. Menurut Ngana, gedean di mana ayo, PH atau langsung di TV? Langsung dari TV. Salah. Oh, Anda salah. Oh ya, bukannya di TV itu artinya dia pembayarannya lebih besar. Oh gitu. Jadi lebih besar PH. Yes. Alasannya apa? Karena TV itu lebih aman secara program, dia bisa lama, bisa panjang karena kan in-house produksi sendiri, gitu. Jadi mereka nggak bisa bayar, nggak mau bayar banyak-banyak kayaknya. Jadi bisa dibilang gini, bisa 1:3. 1:3 kebayang dong, lumayannya gitu. Nah, kok bisa di PH lebih besar gitu? Ya mungkin itu bargaining dari PH-nya itu sendiri, atau memang posisinya kan si PH menjual ke TV, jadi memang ya harganya worth it segitu gitu. Itu pengalaman aku. Nah, terus perbedaannya lagi, kok bisa, caranya gimana? Jadi di setiap PH itu mereka punya bank voice. Jadi emang mereka mengaudisi dan itu memang mencari posisinya bukan bagus-bagusan kita akan dipakai, enggak. Punya suara dan karakter. Kebutuhan program itu maunya seperti apa? Aku kurang cocok untuk yang tipikalnya lifestyle, yang bentuknya reality, yang cheers, yang gini, guys, aduh, gimana? Itu tuh nggak bisa. Jadi Anda bawain kayak konten-konten kuburan, rumah-rumah kosong gitu ya. Bisa diserem-seremin udah angker sendiri. Nah itu yang ini mungkin pelajaran buat yang lain juga ya. Jadi gini, ternyata justru yang sekarang dicari itu yang natural aja, yang biasa aja, nggak usah gimana-gimana, nggak usah sedrama itu malah. Tapi dengan adanya vokal kamu yang saat ini, artinya kamu punya
nilai yang berbeda dibandingkan yang lain. Artinya kamu punya udah karakter vokal yang ini lo udah tahu lo nih Intan lo. Berapa lama di program Ganjil Misteri ini udah berjalan berapa lama sih? Di Ganjil Misteri ini aku nggak yang dari pertama ya, jadi ada pergantian. Nah ini aku yang kedua dari program dari yang sebelumnya. Si Ganjil Misteri ini kurang lebihnya 3 tahun. Itu udah lumayan juta subscribernya, penontonnya selalu banyak dan entah kenapa itu laku ya. Orang suka yang misteri-misteri yang kayak gini nih. Oke. Dan juga Intan sempat menjadi voiceover secara live di ulang tahun televisi swasta. Boleh sebutin aja. Itu bukan ulang tahun TV-nya sih, program infotainment. Jadi Obsesi Awards gitu. Obsesi Award. Kamu gimana sih perasaannya? Kan kalau seorang pengisi suara itu cuma hanya ngisi suara di studio, gitu kan. Dan itu rekamannya itu berbeda, kadang di malam hari, kadang pagi hari gitu kan. Lebih banyak di malam hari dong. Nah, pada saat kamu diundang dan dinobatkan live pada saat acara penghargaan Obsesi Award kemarin ya, itu gimana sih rasanya? Jadi kalau secara live teknisnya kan pasti beda. Itu ada gladi resik dulu 1 hari sebelumnya, H-1. Itu sudah dengan beberapa yang si artis yang datangnya pun memang udah langsung ini juga gitu kan, latihan gitu. Nah, dan pas besok live-nya itu memang di posisi skripnya kan udah jadi. Aku baca bener-bener yang emang teknisnya nih ya, masuk suara dulu, musik 3, jadi ada yang ada yang mendirect 3, 2, 1 pas musik ini karena udah gladi resik, udah tahu masuknya kapan dan itu memang di posisi gak boleh berhenti, gak boleh salah penyebutan apalagi nama, gak ada suaranya. Itu segitunya sih. Itu ada rasa grogi gak sih? Kalau gue pasti akan demam panggung jadinya. Jadi pastinya gini, nih aku tuh di backstage ya, jadi di belakang di penonton. Nah, di sini pakai ada penonton ini juga lagi. Jadi mereka biar meramaikan. Jadi ada suara tepuk tangan atau apa. Nah, aku di antara mereka itu. Nah, ini ada soundman-nya di sebelah sini nih. Ada yang pengaturannya juga. Nah, merekanya tuh live, para artisnya gini. Ini dia host kita, Raffi Ahmad. Siapa-siapa nah, mereka datang, mereka mau bener-bener live di sana. Dan gak ada cut. Artinya iya live. Artinya para penonton VIP artis-artis Indonesia, oh ini loh voice overnya dari Obsesi gitu loh. Boleh dicoba seingat kamu cara membacakannya gimana? Ini dia host kita, Raffi Ahmad, Rina Nose dan Ria Regis. Oh gitu. Jadi kurang lebih sih kayak, kan aku biasa nge-MC juga. Sebenarnya kayak model nge-MC sih sebenarnya, memanggil kan, kita mempresent mereka untuk hadir, cuman dengan format yang lebih teratur aja gitu. Di timer cuman sekian detik. Setelah musik ini mereka masuk, aku diam, udah gitu, kayak gitu sih. Tapi groginya itu kan ya nggak boleh salah, nggak boleh berhenti. Misalnya ini dia. Kadang nggak boleh kesalahan ya. Apalagi salah penyebutan nama bintang tamu itu fatal banget. Apalagi ada belibet-belibetnya gitu kan. Oke, kita kembali ke Amel Amelia dan Nika Ardila. Menurut kamu Amel Amelia ini, karena saat ini kan memang dia lagi vakum. Ibaratnya Amel Amelia tuh tidak pernah tidak ada keinginan, ibaratnya gini. Gue tuh udah dapat viral. Orang memanfaatkan viralnya. Ibaratnya gini, pada saat gue viral, gue manfaatin deh semua job. Tapi dia berbeda. Dia menolak beberapa job. Sampai saat ini pun ada beberapa job yang ditolak sampai detik ini. Menurut kamu itu gimana sih? Bisa dibilang mungkin aji mumpung. Sebenarnya sih di satu sisi aji mumpung. Cuman kalau misalnya nggak di-maintain atau terlalu over, nah itu takutnya dimanfaatkan sama orang atau memang disalahgunakan. Jadi sebenarnya sih kasihan Amelnya juga, harus di manage-nya juga bagus, biar eksklusif juga sih kayaknya sih gitu. Jadi nggak terlalu yang memang dipaksain harus misalnya udah 1 lagu 2 lagu langsung targetnya 1 tahun ini misalnya albumnya keluar atau tahun depan harus ini. Kayaknya sih mungkin kalau dibikin seperti itu juga kurang bagus ya. Jadi emang
dikasih waktu dulu biar dinikmati dulu. Jadi kan hasil yang keluarnya itu udah emang bagus banget, bisa dinikmatin dulu, karyanya udah ada. Atau mungkin nanti ada tawaran yang lain, bukan cuma nyanyi gitu. Karena kan Nika Ardila sendiri kan juga bisa acting kan. Betul. Jadi memang Amelnya selain dia memang untuk fokus untuk kuliahnya, dan dia sendiri pun juga nggak ada gue pengen jadi seorang bintang aja deh. Maksudnya dia nggak pengen banget jadi seorang bintang. Bukan berarti seorang Amel Amelia saat ini tidak ada pamornya. Malah Amel Amelia itu ditunggu dari beberapa PH. Banyak tawaran yang sampai detik ini pending gara-gara Amel tidak mau ngambil peran. Salah satu peran almarhumah Nika Ardila yang bakal dibikin film layar lebar. Tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak ada yang bisa. Sampai saat ini project Nika Ardila selalu tertunda-tunda karena peran untuk Nika Ardila masih sulit untuk dicari. Dan Amel adalah kandidat yang paling kuat. Dan Amelnya pun masih butuh pertimbangan berat gitu ya. Dan masih bisa dibilang dia tidak memanfaatkan popularitasnya buat ya udah kan gue yang paling berhak. Nah, tidak memanfaatkan itu. Ya keren sih Amel punya sikap namanya. Karena seorang entertainer itu harus begitu. Nggak star syndrome, ya kan? Nggak yang akhirnya kalau bisa dibilang terlalu ada di mana-mana banget juga. Nggak usah deh, jangan, kasihan nanti Amel receh. Oke, jadi Amel tetap adalah eksklusif, berkelas, elegan. Amel kandidat satu-satunya reinkarnasi Nika Ardila dan sejauh ini nggak ada, belum, karena ini emang bukannya Amel, ini tuh Nika Ardila. Udah deh kalau gitu. Oke, saya pamit. Saya nggak bisa lama-lama, jadi merinding. Aku pamit. Terima kasih Intan dan sampai jumpa. Thank you.